بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, semeton-semeton tiang, singkatnya hadirin dan hadirat jamaah Masjid Besar Taqwa Pancor yang mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahilah kami, berkahilah urusan hidup kami, berkahilah tenaga kami supaya bisa meningkatkan amal ibadah, supaya pahalanya bisa bertambah berlipat ganda selama di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan ya Allah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diberikan umur yang panjang supaya bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina ajma'in fid dharain amin ya rabbal alamin, dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin masih kita di pembahasan tentang adab berdoa. Ini sudah pertemuan yang keempat, kita masih membahas bab adab berdoa. Dan masuklah kita kepada adab berdoa yang ke-10 terakhir. Wa huwal adabul batin. Dan ini adalah adab yang sifatnya batin. Yang sebelum-sebelumnya zahir semua. Ya. Wa huwal aslu fil ijabah. Dan ini adalah asal diterima doa kita, atau syarat diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-taubah wa raddul mazalim, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang sudah kita lakukan secara tidak disengaja, apalagi yang disengaja, dan mengembalikan hak orang lain. Kita ingat-ingat siapa aja yang pernah kita zalimi, kita datangi minta maaf, kita mengaku salah. Kalau ada haknya yang sudah kita ambil, kita kembalikan. Itu adab yang batin, bahkan bisa menjadi syarat utama doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ada seorang bapak-bapak yutilus safar, yang suka musafir, bepergian jauh. Dan orang ini yakin orang yang musafir itu doanya mustajab. Saking seringnya musafir, penampilannya asy'ar akbar, artinya rambutnya sampai kusut, pakaiannya sampai berdebu, saking seringnya dia musafir. Yamuddu yadayhi ila sama, selama perjalanan musafir dia yakin doa yang musafir mustajab, sehingga dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit, mengatakan ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Rabbi, minta, memohon, memanjatkan doa
sebanyak-banyaknya. Sementara wa mat'amuhu haram, yang dimakan selama ini adalah makanan yang haram atau diperoleh dari usaha yang haram. Makanannya haram maksudnya apa ya? Seperti daging babi, atau bisa saja dia makanannya tidak haram, makanannya ayam, makanannya burung, daging sapi, tapi diperoleh dari usaha yang haram, hasil sogokan, nauzubillah, hasil curian, rampasan dan seterusnya. Wa mashrabuhu haram, minumnya juga seperti itu. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga seperti itu. Pakaiannya hasil curian atau hasil korupsi dan sebagainya. Wa ghudhiya bil haram, atau dia tidak melakukan hal yang haram tapi dia tumbuh, dia besar, makanannya dari kecil adalah makanan yang haram. Ya Allah, fa'anna yustajabu lahu, kata Rasulullah, orang yang semacam ini, ya, bagaimana bisa mustajab doanya? Mustajab aja enggak, apalagi mujab. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin orang semacam ini yang banyak berbuat dosa, atau dari kecil dia dibesarkan oleh orang tuanya dengan makanan yang minuman dan lain-lain yang diperoleh dari usaha yang haram, bagaimana orang seperti ini doanya mustajab, apalagi mujab? Apa bedanya? Masih ingat insyaallah ya? Mustajab Allah kabulkan, tidak persis seperti harapan, tidak persis seperti permintaan, bisa saja kurang, bisa lebih, bisa diganti, bisa ditunda. Kalau doa yang mujab adalah doa yang Allah kabulkan persis seperti yang diminta. Jadi oleh karena itu, supaya doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita banyak-banyak beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kan dari doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu muncul istilah Rajab adalah syahru az-zar'i, Sya'ban adalah syahru as-siqayati, dan Ramadan adalah syahru al-hasadi. Rajab adalah bulan kita mulai dari nol, bekerja keras, bercocok tanam. Bulan Sya'ban agak ringan pekerjaannya, tanaman itu tinggal dikasih air, tinggal disiram, tinggal dikasih pupuk. Nanti bulan Ramadan syahrul hasad, tinggal kita petik buah yang sudah matang, yang kita tunggu-tunggu, yang kita tanam sejak bulan Rajab. Bulan panen, bulan kita tinggal manen, itu Ramadan. Jangan di bulan Ramadan di situ kita mulai menanam, di situ kita siram dan kita paksakan dia sebelum waktunya kita petik buahnya, ya pedis, tidak manis. Yang terasa lelahnya doang, manisnya enggak. Kelihatannya sama, kita makan buah seperti yang lain makan buah. Kok yang lain menikmati sementara kita kepedisan gitu. Padahal sama-sama nanam, sama-sama petik. Bedanya kalau dia alami, manisnya normal, dari bulan Rajab dia sudah mulai. Nah, kita di bulan Ramadan baru mulai puasa, mulai baca Quran, mulai bersedekah. Jangan heran cepat kita capek, cepat kita bosan, cepat kita merasa lelah. Nah, yang menarik dari doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan,
ulama juga berdasarkan hadis-hadis ataupun ayat-ayat menyimpulkan bahwa Rajab itu syahrul istighfar. Sya'ban adalah syahrus shalah ala Rasulillah. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita harus memperbanyak istighfar. Syahru at-takhalli. Nah, sedangkan syahru Sya'ban, bulan Sya'ban adalah syahru at-tahalli. Kita mengisi, jadi bulan Rajab adalah bulan di mana kita kosongkan wadah yang kita bawa masing-masing. Kita bersihkan dia dari kotoran-kotoran. Ya, kita banyak-banyak beristighfar. Nanti di bulan Sya'ban adalah syahrul tahalli. Kita isi dia dengan cahaya ibadah, dengan cahaya selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak selawat. Karena di bulan Sya'ban lah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk banyak-banyak berselawat itu turun di bulan Sya'ban. Maka Rajab adalah syahrul takhalli. Kita bersihkan wadah yang kita miliki, hati kita, pikiran kita dari dosa-dosa. Caranya banyak-banyak beristighfar. Bulan Sya'ban adalah syahrul tahalli, bulan di mana kita isi wadah itu dengan minuman yang enak. Kita isi dia dengan cahaya selawat dan ibadah-ibadah yang lain. Nanti bulan Ramadan syahrul tajalli, bulan di mana tinggal kita minum dan rasakan sensasinya, rasakan nikmatnya, rasakan manisnya. Nah, ketika kita merasa puas dengan rasa yang enak, yang nikmat itu isyarat kepada Lailatul Qadar sebenarnya. Oh, banyak sekali. Rajab adalah isyarat kepada perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid. Ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sya'ban isyarat kepada perjalanan Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nanti bulan Ramadan adalah isyarat perjalanan Nabi dari Sidratul Muntaha menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat bertemu dengan Allah dan menerima hadiah sembahyang, itu isyarat kepada Lailatul Qadar. Nah, kita kembali ke itu syahrul tahalli, tahalli tajalli. Rajab adalah bulan istighfar. Kita mengosongkan, membersihkan hati, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci supaya doa kita diistijabah, supaya apa yang kita minta di bulan Ramadan Allah kasih, supaya diberikan nasib berjumpa dengan Lailatul Qadar, sehingga pahala ibadah kita berlipat ganda dan apa yang kita minta, cita-cita kita yang baik, yang mulia, mudah-mudahan terwujud. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertobat adalah adab yang sifatnya batin, yang menjadi penyebab utama doa kita diistijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, memohon ampun, mengembalikan hak orang lain. Bagaimana caranya bertobat kalau kesalahannya antara kita dengan Allah? Ya banyak-banyak istighfar. Bagaimana kalau kesalahan itu urusannya antara kita dengan sesama kita? Ya kembalikan hak orang lain. Kita pernah di depan orangnya yang bersangkutan kita sumpah dia, ya kita hina dia, orang itu di depan kita, yang kita hina itu ada hadir maksudnya. Maka bagaimana cara membersihkan atau supaya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita balas, maksudnya kita lakukan sebaliknya, ketemui lagi orangnya, minta maaf sama dia, puji dia,
Kalau kita jelekkan orang itu, ini juga Imam Ghazali yang sebutkan. Misalnya kita jelek-jelekin orang, kita ngumpat orang tanpa kehadirannya, maka bagaimana cara kiparatnya gitu loh. Bagaimana supaya dosa itu diampuni? Kita balas. Artinya sebagaimana kita jelek-jelekkan dia di saat dia tidak ada, kita puji dia, kita sebut kebaikannya, kita ingat jasa-jasanya tanpa kehadirannya. Rinci disebutkan sama Imam Ghazali, saya tidak tahu di bab di jilid berapa tempatnya. Kalau kita pernah mencuri ayam orang, diam-diam kita kembalikan diam-diam ayamnya. Kita beli ayam terus kita kembalikan ke kandangnya. Kalau kita curi ayam orang misalnya, kemudian kita mau kembalikan tapi orangnya sudah pindah rumah misalnya, kita cari-cari keliling dunia tak ketemu, bagaimana caranya? Kita beli ayam, kita sedekahkan, pahalanya kita hadiahkan kepada orangnya itu yang pernah kita curi ayamnya. Bagaimana kalau dia sudah meninggal? Kita doakan, kita istighfarkan, kita hadiahkan pahala-pahala bacaan dan seterusnya. Itu rinci dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Intinya supaya doa kita terkabul, kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali menukil beberapa riwayat yang menguatkan bahwa istighfar itu adalah syarat supaya doa kita terkabul. Contohnya seperti ketika Sayyidina Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, innahu lam yanzil bala'un minas sama illa bi dzambin. Tak mungkin bala bencana itu, corona itu, wabah itu turun dari langit menimpa suatu kaum, menimpa seseorang, kecuali itu disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh orang itu atau dilakukan oleh kaum itu. Walam yakshif illa bitaubatin. Dan wabah yang sudah terlanjur, sudah menyebar, penyakit yang sudah nyebar, bala bencana yang sudah kedung terjadi, itu tidak bisa diangkat, tidak bisa terangkat atau tidak bisa berhenti kecuali dengan bertaubat. Maka mudah-mudahan orang-orang yang menyebarkan dengan sengaja penyakit ini bertobat, berhenti menyebarkan penyakit itu. Bahkan disyariatkan dalam Islam kalau kita istisqa, artinya sholat istisqa, memohon supaya Allah turunkan hujan, itu di negara-negara Arab ketika dilanda kemarau, biasanya oleh para ulama, pemerintah bahkan menganjurkan supaya diadakan sholat istisqa berjamaah. Kalau itu terjadi, biasanya dianjurkan yang sholatnya itu di lapangan terbuka, kemudian menggunakan pakaian yang lusuh, pakai pakaian yang jelek, supaya malaikat sedih, supaya kasihan. Keluarkan anak-anak kecil, bila perlu dalam keadaan kelaparan, biar pada nangis-nangis. Bahkan keluarkan bila perlu binatang-binatang ternak, biar dia ngembek begitu. Pokoknya biar ribut suasananya, supaya malaikat melihat situasinya menyedihkan, mereka mendoakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda, walaulal ba'im lam yumtaru. Kadang hujan itu turun berkat usaha atau doa dari binatang-binatang itu, binatang-binatang ternak itu. Jadi kita bertawasul. Nah, ini juga dalil kita boleh bertawasul. Bertawasul lewat binatang. Kita keluarkan binatang-binatang ternak itu, supaya supaya binatang-binatang itu ngembek, maksud dia
Aduh, dia mengeluarkan suara-suara yang menunjukkan dia sedang lapar, kehausan, butuh minum. Ya Allah, ini beginilah keadaan kami, binatang-binatang ternak kami pada lapar semua, pada haus, tidak ada air, turunkanlah hujan, kayak gitulah. Kemudian Imam Al-Ghazali meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nah, pernah Nabi Sulaiman, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam sahihnya. Pernah Nabi Sulaiman alaihi salam keluar, tujuannya untuk apa katanya, kharaja Sulaiman yastasqi, keluar meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedang dilanda kemarau. Famarra binamlatin, kemudian Nabi Sulaiman berencana keluar ngajak pengikut-pengikutnya, umatnya untuk berdoa, memohon supaya Allah turunkan hujan. Tapi dalam perjalanan Nabi Sulaiman menjumpai seekor semut, mulqatan ala zahriha. Semut itu sedang berbaring ke arah atas. Artinya dia kayak tidur, kayak kita berbaring menghadap langit, menghadap atas. Rafi'atan qawaimaha ila sama. Jadi mengangkat kakinya ke arah langit, seperti dilihat oleh Nabi Sulaiman. Semut itu seolah-olah sedang mengangkat tangan ke langit meminta-minta kepada Allah. Dan Nabi Sulaiman mendengar semut itu berdoa. Apa bunyi doa semut itu? Allahumma inna khalqun min khalqika. Ya Allah, sesungguhnya kami bangsa semut ini adalah makhluk di antara makhluk-makhluk yang Engkau ciptakan. Wala ghina bina an rizqika. Dan kita pun semut, kami sebagai semut adalah makhluk-makhluk yang juga sama seperti manusia ini butuh dikaruniai rizki, makanan, minuman. Fala tahlikna bi dzunubi ghairina. Nah, ini di sini intinya. Fala tahlikna bi dzunubi ghairina. Janganlah ya Allah Engkau celakakan kami bangsa semut ini lantaran dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia-manusia ini, makhluk-makhluk selain kami. Disindirlah manusia. Fala tahlikna bi dzunubi ghairina. Janganlah Engkau siksa kami, celakakan kami lantaran dosa yang dilakukan oleh makhluk selain kami. Nabi Sulaiman tidak jadi dia istisqa. Dia ajak umatnya pulang, sebentar lagi akan turun hujan. Tidak perlu kita istisqa, kata Nabi Sulaiman. Irji'u qad suqitum bi da'wati ghairikum. Ayo kita pulang, sebentar lagi akan hujan, kata Nabi Sulaiman. Insya Allah sebentar lagi akan turun hujan berkat doa makhluk-makhluk selain kita yang berdoa. No. Jadi seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa taubat itu ada 3 tingkatannya. Ya, taubat orang awam tidak sama seperti taubatnya orang khawas, tidak sama seperti taubatnya khawasul khawas. Karena dosanya orang awam tidak sama seperti dosa orang khawas dan khawasul khawas. Sehingga surga nerakanya juga beda. Makanya ada ungkapan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bisa jadi sesuatu yang dilakukan oleh kaum abror, jika dilakukan oleh muqarrabin itu dosa gitu loh. Allah sudah azan ya, cepat sekali. Sehingga ditafsirkan bahwa udah waktunya memang. Sehingga disebutkan udah waktunya.
Surganya orang awam adalah nerakanya orang khawas. Surganya orang khawas adalah nerakanya orang khawasul khawas. Supaya pelunggu paham sederhananya, umpamanya supaya pelunggu paham, misalnya orang miskin yang biasa jalan kaki dari rumah ke pasar, dari pasar ke tempat kerja, jalan kaki. Di saat dia dikasih sepeda hadiah, sepeda itu surga rasanya bagi dia. Dia akan bersyukur, dia akan senang sekali. Tapi sepeda ini kalau dihadiahkan kepada orang yang biasa kemana-mana pakai sepeda, beraktivitas pakai sepeda motor, maka sepeda ini neraka bagi dia. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di lain waktu. Semoga dengan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Intinya mari kita sama-sama memperbanyak istighfar. Jangan hanya cukup dengan istighfar yang kita baca setiap selesai sholat, karena bacaan bisa jadi bacaan istighfar kita selesai sholat gak dihitung. Apalagi kalau kita baca karena milu-miluan, ikut-ikutan. Kalau tidak ada yang memimpin kita istighfar, kita tidak istighfar selesai sholat. Kalau tidak ada yang memimpin kita doa, berzikir setelah sholat, tidak kita zikir, tidak kita berdoa, maka seringkali istighfar kita selesai sholat itu nggak dihitung karena milu-miluan. Coba kita ada yang memimpin, tidak kita istighfar, kita milu-miluan, mulut kita beristighfar tapi pikiran kita kemana-mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua, supaya segera Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari bencana, dari wabah corona dan wabah virus-virus yang lain. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.